Sobat Planters, jumpa lagi bersama kami di Bincang PTPN. Oke, kali ini spesial kita podcast di Kebun Sei Buatan Regional 3 PAMKO. Betul banget, udah terlihat nih di sekitar kita ini ada TBM yang prima, yang menunjukkan bahwa PTPN 4 sudah menjalankan operasionalnya secara excellent. Betul. Kali ini kita juga spesial kedatangan tamu, yaitu adalah Pak Abdul Ghani selaku Dirut PTPN Holding dan juga Pak Jatmiko selaku Dirut PTPN 4. Halo Bapak, apa kabarnya Pak? Baik. Sudah agak kedinginan. Iya, karena kondisi kita di sini lagi hujan deras ya Ren ya. Betul. Iya Mei, jadi kita mau bahas kali ini tuh terkait dengan program pemerintah atau presiden terpilih yaitu Bapak Prabowo Subianto, di mana salah satu visinya itu adalah swasembada pangan ini. Betul. Dan tentunya PTPN sebagai instrumen negara juga perlu turut hadir dan berkontribusi dalam melakukan swasembada pangan ini, yaitu dalam program intercropping padi gogo di lahan peremajaan sawit rakyat. Betul banget Ren. Oke, langsung aja kita langsung tanya ke narasumber kita, Bapak Ghani. Bagaimana sih Pak terkait dengan program ini dan potensinya untuk pemenuhan pangan di Indonesia nantinya Pak? Baik, terima kasih Meta Reno, Pak Jatmiko. Jadi kita hari ini sudah sore, kita melakukan taping di lokasi tanaman sawit PTPN 4 Regional 3. Di belakang kita ini adalah tanaman sawit yang termasuk kategori prima, yang tentunya inilah menjadi modal kita nanti untuk 5-25 tahun ke depan. Baik, kalau kita membaca asta cita dari Presiden Prabowo Subianto, asta cita nomor 2 menyatakan bahwa pemerintah dalam waktu 4-5 tahun akan mewujudkan swasembada pangan. Kalau kita cerita pangan, tentu banyak komoditi yang bisa disebut pangan. Ada sering disebut sebagai 9 bahan pokok ya. Tapi untuk PTPN yang sudah jelas adalah kita memiliki PTSGN yang sudah mencanangkan tahun 2028 swasembada gula konsumsi. Kemudian kenapa kita sekarang beranjak kepada mengoptimalisasi tanaman kelapa sawit untuk lahan pangan? Kita tahu bahwa kelapa sawit ini setiap tahun itu 4% dari luas kelapa sawit itu dilakukan replanting. Kalau kita katakanlah 2 tahun tanam berarti ada 8%. Kalau 3 tahun tanam, mungkin 3 tahun tanam tidak mungkin karena di TBM 3 mungkin sudah tanamannya padat. Paling tidak kelapa sawit 2 tahun pertama itu bisa di intercropping atau tumpang sari di sela-sela gawangannya, di sela barisan atau di gawangan barisan tanaman kita bisa tanam padi. Maka terpilihlah kami, sebenarnya ide ini sudah kita kembangkan 3-4 bulan yang lalu dengan IPB dan RPN. Itu berawal dari kesadaran kita bahwa BUMN itu menurut Undang-Undang BUMN, Undang-Undang 19 2003 itu pasal 2 menyatakan bahwa BUMN itu wajib dalam hal menyelenggarakan perintisan sesuatu yang belum dilakukan oleh pihak swasta. Dan ini bagian panggilan karena BUMN ini adalah sering disebut sebagai instrumen negara di sektor real, sektor bisnis. Jadi dari situlah kami tadi dengan Pak Jatmiko mengecek persiapan acara kick off intercropping padi gogo di sela-sela atau di gawangan TBM kelapa sawit. Jadi kita di PTPN kebijakannya adalah khusus untuk petani sawit yang lahannya akan kita remajakan, kita kombinasikan di tanaman barunya maupun tanaman belum menghasilkan dengan ditanami intercropping atau tumpang sari dengan padi gogo. Tujuannya satu tentu untuk memastikan bahwa petani dapat penghasilan tambahan. Jadi selama proses TBM ini kan petani tidak memperoleh penghasilan karena sawitnya sudah ditumbang. Tapi dengan adanya padi gogo ini maka petani bisa memperoleh pendapatan dari padi gogonya, satu. Yang kedua otomatis menciptakan kegiatan ekonomi di sekitar
oleh masyarakat terutama para petani plasma. Dan yang ketiga tentu dalam kaitan membantu pemerintah. Karena setiap tahun kita ada kecenderungan kebutuhan penduduk semakin meningkat, maka pangannya meningkat. Jadi saya hitung-hitung kalau seluruh Indonesia tanaman kelapa sawit untuk tanaman baru dan TBM-nya bisa di intercropping, paling tidak antara 500 sampai 1 juta ton beras bisa dihasilkan dari. Tentu ini akan menimbulkan satu aktivitas ekonomi baru, atau dalam bahasa Bapak Presiden yang ingin mencanangkan pertumbuhan ekonomi 8% dari sekarang hanya 5%, itu akan bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi yang diciptakan oleh aktivitas yang melibatkan ratusan ribu petani ini akan berdampak pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Baik, kalau kita lihat sungguh luar biasa nih program ini, bukan hanya membantu dalam pertumbuhan ekonomi, tapi juga pemerataan ekonomi ya Pak. Betul, dan kesejahteraan petani tentunya ya. Betul. Nah, kita mau tanya nih kepada Pak Jatmiko selaku Pak Dirut Pamko. Bagaimana sih Pak persiapan dari PTPN 4 sendiri dalam mengeksekusi dari program intercropping Padi Gogo ini Pak? Mulai dari pendanaan dan eksekusinya nanti di lapangan seperti apa Pak? Oke, makasih Mas Yono, Mbak Meta. Izin Pak. Jadi memang kami di PTPN 4 dari awal sebagaimana arahan Pak Dirut Holding, Pak Goni tadi, ini kami menyadari fungsi BUMN seharusnya seperti apa sih. Langkah pertama memang sebelum ada pemikiran mengenai Padi Gogo ini, kita PSR sendiri menjadi satu hal yang memperoleh perhatian khusus dari manajemen PTPN 4. Karena kita sangat menginginkan rakyat yang dalam hal ini petani sawit ini memiliki kualitas hidup yang lebih baik, kesejahteraan lebih baik dengan cara melakukan tanam ulang atas tanaman-tanaman mereka yang sudah seharusnya tanam ulang. Jadi si petani, dan ini otomatis juga akan membuat daya tahan komoditi sawit ini secara nasional akan membaik. Dan sejalan juga dengan program pemanfaatan minyak sawit untuk biofuel ini, sehingga konsumsinya akan tetap terjaga di satu sisi. Terus kemudian kita bicara sekarang era untuk kita masuk ke swasembada pangan, sebagaimana Pak Duta disampaikan ya, swasembada pangan. Kami di PTPN 4 sebagai pelaksana, kita melihat yang pertama dulu bahwa tadi Pak Dirut menyampaikan sudah bekerjasama dengan IPB dan RPN. Jadi kita lihat tuh kelayakan teknisnya gimana sih, layak nggak sih, terganggu nggak sih tanaman sawit ini. Rupanya analisa yang muncul secara ilmiah menyatakan bahwa dalam batasan tertentu, dalam luasan tertentu, itu tidak mengganggu. Pada saat tidak mengganggu, tercipta nilai tambah, kenapa tidak gitu ya? Kenapa tidak? Nah, berangkat dari situ kita melangkah pertama melakukan identifikasi. Berapa sih potensinya? Karena tidak semua lahan yang bisa tanam sawit, belum tentu semuanya bisa dimanfaatkan Padi Gogo. Walaupun sebagian besar bisa gitu ya, sebagian besar bisa. Dari situ kita juga melihat lagi area mana saja gitu. Area mana saja yang dalam waktu 4-5 tahun ke depan ini akan nanam PSC dan layak untuk Padi Gogo. Dari situ kita melihat bahwa kami siap bekerja sama dengan para petani, itu hampir dengan 40.000 hektar per tahun. Artinya kerjasama ya. Dalam hal ini seperti ini, kita siap kerjasama. Tapi kalau petaninya nggak mau kerjasama, kan kita nggak bisa juga. Karena ini lahannya petani. Tapi kita siap. Kemudian dari segi bibit, dan ini karena ini ada permasalahan bibit, kemudian mekanisasinya, dan yang penting off-takernya, maka kolaborasi antar stakeholder sangat penting. Dan ini terima kasih sekali Pak Dirut bahwa kami disupport betul untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan semua stakeholder, baik itu dari Kementerian Pertanian, BUMN yang lain seperti Bulog, Pupuk Indonesia, ini semuanya kita bergotong royong kolaborasi untuk program Padi Gogo ini. Nah, tugas kami sangat di-support oleh holding, itu adalah memastikan tadi kolaborasi jadi dulu nih. Kalau kolaborasi ini udah clear, ini maka ini bisa jalan. Sementara di sisi lain kami secara teknis menyiapkan tenaga kerja kita siapkan juga, pengetahuan kita siapkan juga, demikian juga tim risetnya. Satu lagi juga support dari Kementerian Koperasi. Karena kan kita kerjasama dengan petani-petani digabung dengan koperasi-koperasi ini nih. Itu sih persiapannya. Jadi sekali lagi kami di Palmco secara teknis, hitungan kami siap bekerja sama untuk 40.000 hektar lahan petani yang akan ditanam ulang, kita tanam Padi Gogo.
Mudah-mudahan program ini bisa menjadi suatu program yang real dan banyak petani tertarik karena memang ini menjadi penambahan tambahan penghasilan mereka.